Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama Kalijaga Institute ya. Nah, kita di tahun 2025 ini sambil menunggu CPNS ya. Sambil kita menunggu, maka tidak ada salahnya kita belajar dari soal-soal tahun terakhir ya teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya belajar itu adalah akumulasi ya teman-teman. Jadi jangan sampai uh, kita mendadak ya, apalagi SKS sebut sistem kebut semalam atau misalnya sebulan sebelum. Nah, kalau teman-teman yang orang sudah bagus hasil SKD-nya ya oke-oke aja, tapi bagi teman-teman yang fresh graduate atau pengalaman pertama untuk tes, maka saya sarankan teman-teman belajar jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari kita belajar ya, agar ketika nanti sudah ada informasi, kita sudah memori kita sudah men-save banyak soal ya. Jadi ketika kita belajar lagi sudah tinggal menunggu atau sudah tinggal meriset ulang saja. Begitu ya teman-teman. Kalijaga Institute ini fokus terus ya, akan membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal CPNS dan sharing FR ya. Untuk tahun 2025 ini adalah sesi pertama ya. Nanti kita akan rutin insya Allah ya untuk terus membahas FR dari alumni kemarin ya. Kalijaga Institute kemarin persentase kelulusan ada 74,1% ya teman-teman. Bisa dicek di medsos Kalijaga Institute, nanti ada di paling bawah ya teman-teman. Baik, kita akan bahas FR TIU dulu ya teman-teman. Jadi nanti kita selain TIU kan SKD itu ada TWK, wawasan kebangsaan, ada juga TKP ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tes intelijensia umum dulu. Bagaimana sih FR kemarin yang soal tipe soalnya seperti apa? Ini adalah hasil dari diskusi ya. Diskusi tim Kalijaga Institute bersama alumni. Jadi alumni yang sudah tes, yang sudah lulus, itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan, terus saya tanya satu-satu kemarin soalnya untuk TIU tipenya apa saja, seperti apa, agar kita bisa men-sharing kepada teman-teman yang mau persiapan tes di periode sekarang atau berikutnya ya teman-teman. Oke, ini adalah soal FR dari alumni ya teman-teman. Dari alumni katanya dapat untuk TIU hitung cepat seperti ini ya teman-teman ya. Untuk hitung cepat itu dapat seperti ini. Sebelum teman-teman mengerjakan atau boleh teman-teman mengerjakan, saya akan mengingatkan bahwa cara mengerjakan operasional campuran seperti ini ada bagi, ada kali, ada tambah, maka rumusnya itu adalah yang pertama adalah tanda kurung ya. Rumusnya itu tarung kiri kabataku. Tarung kiri kabataku. Jadi yang pertama dikerjain kalau ada soal operasi campuran ini, yang pertama tanda kurung kalau ada. Di sini tidak ada. Jadi kalau ada tanda kurung dikerjain tanda kurung dulu. Yang kedua, terus ngerjainnya itu dari kiri ya. Dari kiri itu berarti dari sini ke sini. Yang kedua. Yang ketiga itu kali bagi. Kali bagi jika ada didahulukan. Ketiga ya. Yang keempat taku. Taku ini tambah kurang. Tambah kurang ini paling belakang ya ngerjainnya ya teman-teman. Kali sama bagi ini boleh kali dulu, boleh bagi dulu. Ini tidak merubah hasil ya. Karena ini satu keluarga. Tambah kurang juga, kalau ada soal tambah kurang duluan mana Pak Ir, itu bebas, mau tambah dulu mau kurang dulu, hasilnya tidak mempengaruhi. Tarung kiri kabataku, tanda kurung dari kiri, kali bagi didahulukan ketiga, tambah kurang paling terakhir.
Oke, kita coba kerjakan. Di sini ada kali, ada bagi, ada kali. Nah, berarti tanda kurung tidak ada. Kita mulai dari kiri, oke. Nah, kali bagi yang pertama. Berarti di sini bagi sama kali bebas ya, mau bagi dulu mau kali dulu. Karena kita dari kiri ya sudah bagi dulu aja karena sama ya. Akar 225 kira-kira berapa teman-teman? Akar ini berapa kali berapa yang hasilnya 225? Nah, biasanya kalau belakangnya 5, maka pasti perkalian 5. Bisa 5 kali 5 atau 5 kuadrat, bisa 15 kuadrat, bisa 25 kuadrat. Cuma ini, kalau 25 kan kejauhan ya. 25 kali 25 kan 625. 5 kali 5 baru 25. Pasti belakangnya 5 lagi. Kalau 15 itu 225. Berarti ini adalah 15. Akar dari 225 15. 15 dibagi 5 itu adalah 3, teman-teman. 10 dibagi 2 ini adalah 5. Nah, berarti tinggal kali ya. Tinggal 3 dikali 5, 15. 15 ditambah 0,75. Ya sudah langsung 15,75. Gimana caranya Pak kalau ada penjumlahan koma ini normal aja ya yang urut ya. Jadi satuan lurus satuan, puluhan lurus satuan. Ini karena satuannya ini tuh kalau ada di belakang koma ini namanya di belakang koma yang non ini ya. Desimalnya mulai dari sini satuannya. Ini satuan. Jadi harus lurus 0,75. Kalau 15 pas itu berarti 15,00 artinya. 5, 7, 5, 1. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang non eksak ya, saya kasih tahu cara mudah. Kalau teman-teman yang dulunya IPA atau orang eksak ini sudah cepat sekali ngerjain. Tapi bagi teman-teman yang orang sosial, orang keagamaan, itu butuh cara agak per detail ya seperti ini teman-teman. Tapi teman-teman jangan bersedih hati bagi orang sosial, bagi orang keagamaan, karena kita itu akan bersaing dengan sesuai kualifikasi pendidikan kita. Orang sosial bersaing dengan orang sosial, orang keagamaan bersaing dengan orang keagamaan, orang eksak juga bersaing dengan orang eksak lagi. Makanya teman-teman kalau ada tetangga teman-teman atau teman Anda yang eksaknya bagus, aduh saya kok minder ya sama dia hasilnya bagus terus, teman-teman gak usah khawatir. Karena orang IPA, orang matematika akan bersaing dengan orang matematika lagi. Kita orang sarjana hukum lagi pesaingnya. Begitu ya, jadi kita fair, aman ya. Oke, paham ya teman-teman, mudah dipahami. Jadi ingat ini rumusnya dicatat teman-teman. Tarung kiri kabataku, tanda kurung dulu. Dari kiri kali bagi baru tambah kurang. Kita lanjut ya. Oke, ini juga sama. Ada tambah, ada bagi, ada kali. Ini ada tanda kurung ya teman-teman. Kalau ada tanda kurung harus didahulukan ngerjainnya. Berarti ini ngerjain yang pertama, habis itu dibagi, ya. Ini yang keduanya, habis itu ini yang ketiga dikali. Habis itu baru ditambah 4 ya. Nah, begitu cara ngerjainnya. Tanda kurung dulu, teman-teman kita kerjain. Di dalam kurung ada 2/4 dikurang minus 2/3. Nah, ini ada minus sama minus berjejer. Maka jadinya apa teman-teman? Minus ketemu minus itu kalau berjejer jadi plus. Ya. Jadi akhirnya ini tandanya ini. Nah, jadi 2/4 ditambah 2/3. Jadi gitu soalnya. Ingat kalau pecahan penjumlahan teman-teman harus ingat ya. Bawahnya itu dikali KPK-nya, dicari KPK-nya. Kalau KPK dari 4 dan 3 berapa? Itu adalah 12. Pak, KPK itu apa sih Pak? Saya bukan orang eksak, bingung. Kalau teman-teman bingung KPK langsung aja kali. Ya. Nah, itu boleh ya. Tidak membedakan, tidak merubah hasil. 4 kali 3, 12. Habis itu kalau penjumlahan dengan pengurangan harus disamain dulu ya. Kalau perkalian enak ya. Kalau pecahan itu kalau perkalian misal 2/4 dikali 2/3 maka tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 4/12 atau 1/3 kalau perkalian.
Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan sama caranya ya, tambah sama kurang itu. Jadi dikali dulu bawahnya, habis itu ini ke sini 12 dibagi 3, dibagi 4 maaf, 3 habis itu dikali 2. 12 dibagi 4 3 kali 2 6. Ini juga sama ke sini ya, 12 dibagi 3 4 ke atas dikali juga ya. 4 kali 2 8. Ditambah. Pak, dari mana tambah? Tambah itu karena soalnya ditambah. Kalau soalnya dikurang, ini tandanya dikurang ya. 6 tambah 8 14. 14 per 12. Atau kita boleh menyederhanain, boleh nggak? Boleh, ini sama-sama bisa dibagi 2, jadi 7 per 6. Ini hasilnya 7 per 6 yang dalam kurung, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman 7 per 6 atau 4 per 12. Sama ya. Nah, sekarang ini kan tambah. Tambah itu kan paling akhir ya. Karena di sini ada bagi. Jadi akhirnya kita tinggal ngerjain 7 per 6 dibagi 1 per 4. Yang tambah ini belakangan. Kalau pembagian gimana? Pembagian tuh sama dengan perkalian ngerjainnya, cuman dibalik ya. Jadi 7 per 6 dibagi 1 per 4 itu kita rubah menjadi kali, tapi ininya dibalik 4 per 1. Kira-kira begitu ya. Nah, ini tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau sudah jadi perkalian, itu boleh dicoret atas bawah ya. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Ini 3, ini 2. Boleh kayak gini karena sudah jadi perkalian. Jadi akhirnya 7 kali 2, 14. 3 kali 1, 3. Jawabannya 14 per 3. Ini sudah. Sekarang kita tinggal dikali 3. 14 per 3 dikali 3 ya sudah habis. Bawahnya kan dibagi 3 dikali 3 impas ya. 14 kali 3 dibagi 3 ya 14 lagi. Nah, jadi soalnya akhirnya tinggal ini sudah berubah menjadi, jadi soalnya tinggal 2 1 per 3 per 1 per 9 ditambah 14. Jadi ini sudah jadi angka 14. Nah, itu ya yang di belakang sudah saya sengaja pelan-pelan ini caranya buat teman-teman yang non eksak, yang non IPA ya. Kalau teman-teman eksak IPA dia sudah bisa belajar mandiri tuh ya. Tapi teman-teman yang non eksak saya akan ajarin teman-teman pelan-pelan ya. Apalagi kalau misalnya di bimbel kelasnya saya buka satu persatu cara ngerjainnya. Ini juga saya berusaha untuk secara singkat menyampaikan dengan mudah ya teman-teman. Nah, kalau ada pecahan numpuk kayak gini, apalagi sampai 4 ya, 1 per 3 per 1 per 9. Nah, kalau bertumpuk 4, 1 per 3 per 1 per 9. Ini gimana? Ini sebenarnya kita jangan terkecoh ya teman-teman dengan tingkatan yang banyak. Ini sebenarnya 1 per 3 per 1 per 9. Jadi boleh dirubah menjadi 1 per 3 dibagi 1 per 9. Kan sama. Per itu kan artinya bagi. Ya, jadi kalau tumpuk 4 teman-teman tinggal dirubah aja. Nanti kan tinggal dirubah menjadi kali tandanya. Tapi dibalikkan belakangnya. Jadi yang tadinya 1 per 9 menjadi 9 per 1. Kalau sudah kali, ini boleh dicoret atas bawah. Bagi yang bingung dicoret dikerjain aja. 1 kali 9, 9. 3 kali 1, 3. 9 bagi 3, 3. Ya. Jadi hasilnya berapa? 3. Atau 3 per 1. Ya. Kan 9 sama-sama dibagi 3, 9 dibagi 3. Ya. Nah ini hasilnya 3 per 1. Sehingga soalnya jadinya 2. Ini kan 2-nya belum kita masukin. Jadi akhirnya 2, 3 per 1 ditambah 14. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kita rubah dulu ini ke pecahan biasa ya. Ini kan pecahan campuran ya. Kalau mau dirubah ke pecahan biasa, ini dikali caranya. Habis itu ini ditambah. Jadi 1 dikali 2, 2 ditambah 3, 5. 5 per 1, ya 5 ya. Jadi akhirnya 5 per 1 kan 5 lagi ya.
5 per 1 ditambah 14. Karena per 1 ini dibagi 1 ini tidak ngaruh ya, hasilnya 5 lagi. Maka 5 tambah 14, 19. Mudah teman-teman. Jawabannya yang A. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Pak Ir, bagaimana kalau pecahan tumpuknya itu bukan 4 tapi 3 misalnya. 2 per 3 per 4 misalnya. Nah, ini kalau ada soal kayak gini, ini tinggal dikali ke sini ya. Jadi akhirnya 2 per 3 per 4 itu akhirnya sama dengan 2 per 4 kali 3, 12. Nah, 2 per 12. Atau kalau mau disederhanain menjadi 1 per 6. Boleh. Jadi ini tinggal dikali. Gitu ya kalau tumpuknya 3. Kalau tumpuknya 4 dirubah ke sini. Mudah ya teman-teman. Ini adalah FR dari alumni yang ngasih, Pak, kemarin. Mungkin teman-teman yang kemarin tes yang belum rezeki lolos bisa komentar ya kalau dapat soal TU-nya yang tipe-tipe begini di kolom komentar. Oke, ini adalah Kalijaga Institute beserta alumni itu menyusun khusus TU ya teman-teman. Khusus TU ini ada 10 paket ya teman-teman. Satu paket kan 35 soal tuh. Ya. Jadi ada 350 soal beserta kunci jawaban dan juga pembahasan. Ini teman-teman bisa order ya teman-teman, harganya sangat murah seperti membeli bakso ya, itu 30k saja. Silahkan bisa order di 0878 2777 3593 ya. Nah, ini cuma 30k saja, 10 paket, semua berisi FR dari alumni ya. Jadi alumni bimbingan Kalijaga Institute yang banyak itu kita kumpulin, kita untuk sharing apa sih soal-soal tahun lalu. Teman-teman bisa cek yang tahun lalu udah tes belum lulus, bisa cek nih FR sesuai nggak dengan FR yang teman-teman dapat kemarin. Nanti boleh sharing juga di kolom komentar ya. Kita akan bahas. Kita lanjut ya. Oke, ini adalah FR dari alumni berikutnya teman-teman terkait hitung cepat ya atau materi operasional ya. Nah, ada soal 43% dari 226% dari 81 per 226. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Ini gimana sih cara ngerjainnya kalau ada kata dari itu artinya kali. Ini kali. Contoh 50% dari 1000, nah itu berarti artinya 50 per 100 dikali 1000. Jadi dari itu artinya kali ya teman-teman. Persen artinya per 100. Mari kita kerjakan pelan-pelan ya buat teman-teman yang orang sosial dan keagamaan khususnya. 43%, 43 per 100 dikali 226 per 100 dikali 81 per 226 ini. Nah, ini kalau sudah kayak gini kan sama dengan pecahan perkalian ya. Udah dicoret atas bawah. Ini ada angka yang sama. Nah, jadi tinggal 43 kali 81 per 100 kali 100. 1000. Ya, jadi nanti di belakang koma karena dibagi itu nanti ada 4 ya. Jadi kalau misalnya 15 per 10 nolnya 1 kan hasilnya 1,5, komanya ada 1 karena per 10 nolnya 1. Kalau per 100 misalnya 135 per 100 ini pasti komanya ada 2, jadi nanti 1,35. Kalau pernya 1000 komanya 3, ini pernya kan 10.000, jadi nanti 43 dikali 81 per 100 kali 100 10.000, jadi komanya nanti ada 4. Kita pilih yang komanya ada 4. Oh, semuanya ada 4. Ini udah jelas salah. Nah, ya. Nah, bagaimana kita kalau mau ngitung boleh manual. Kalau mau tidak ngitung juga boleh. Kalau ada perkalian 2 angka dengan 2 angka, maka hasilnya 4 angka. Mana yang 4 angka? Ini 3 angka. Yang ininya ya angkanya ya. Ini 5 angka. Ini 4 angka tapi sudah komanya nggak pas. Ini 4 angka, ini 5 angka. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak mungkin 43 kali 81 hasilnya puluhan ribu. Pasti cuma sampai ribuan. Maka ini hasilnya.
Itu kalau mau cepatnya. Kalau mau penasaran ya tinggal di kodrat saja. 43 dikali 81, 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32. Tambah 2, 34. 3, 8, 4, 3. Itu kan pasti 4 angka seperti yang saya bilang. Tidak mungkin 5 angka atau 3 angka. Nah, tadi karena per 10.000 berarti kan komanya ada 4, 0, sama juga. Mudah ya. Mudah-mudahan penyampaian saya yang pelan-pelan ini memudahkan teman-teman yang non eksak ya. Oke teman-teman, untuk nomor 4 ini silahkan teman-teman latihan ya. Ini di PR. Nanti akan kami share kunci jawaban beserta pembahasan di Instagram dan juga di Telegram ya. Ada kunci jawabannya apa, teman-teman bisa cek. Mana Pak? Telegram ininya ada di sini ya. Nah, ini kalau ini ada Telegram, ada Instagramnya juga ya. Ini teman-teman bisa kunjungi. Mudah-mudahan Kalijaga Institute rutin sharing nanti ya, tiap 2 hari sekali atau sehari sekali teman-teman bisa kunjungi, yang mana isinya adalah berbagi FR dari soal tahun sebelumnya, agar teman-teman terbantu untuk persiapan jauh-jauh hari, persiapan untuk CPNS berikutnya. Kami doakan teman-teman lulus di periode berikutnya seperti alumni-alumni dari Kalijaga Institute ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.